berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Doa lintas agama oleh 4 tokoh agama. Agama Katolik, Suster Domitila, SSTS. Agama Muslim, Hamdani Abdul Qadir. Agama Kristen Protestan, Pendeta Immanuel Tawan STH. Dan agama Hindu, Inyoman Adi Swadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memberikan kepala, mengangkat hati untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Segalanya. Izinkan saya mengawali dengan doa syahadat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, disyukurkan panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, baik umur panjang, kesehatan dan kesempatan, sehingga Engkau berkenan menghimpun kami di tempat ini dalam acara launching Kampung Moderasi Beragama di desa kami tercinta ini. Puji syukur tak terhingga juga untuk karena atas kehendak-Mu juga desa pada kami terpilih sekali lagi menjadi Kampung Moderasi Beragama. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami sadar bahwa terpilihnya desa kami menjadi Kampung Moderasi Beragama merupakan anugerah yang tak terhingga, namun sekaligus juga menjadi ujian untuk kami. Oleh karena itu ya Rabb, curahkanlah pada kami sifat rahmat-Mu agar tumbuh dan bersemayam dalam kalbu kami rasa cinta kasih antara sesama kami, agar keanekaragaman kami tidak menjadi kendala dalam memupuk cinta kasih dalam keberagaman, saling menghormati dan menghargai dalam bingkai kesatuan dan persatuan. Ya Allah yang Maha Kuasa, sesungguhnya kami adalah manusia yang lemah. Tiada daya dan kekuatan yang ada pada kami kecuali atas kehendak. Oleh karena itu, teguhkanlah hati kami, para tokoh di semua sektor dalam desa kami, para pemimpin kami, seluruh masyarakat kami, terutama generasi yang ada setelah kami,
agar kami dapat menjaga kerukunan hidup beragama yang sudah kami bina selama ini. Jauhkanlah kami dari sikap iri hati, dengki, dan hasad, agar kami tidak terpecah belah oleh hati yang durjana. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjaga kebenaran itu. Dan tunjukkan juga kepada kami yang salah itu adalah salah, dan berikanlah juga kekuatan kepada kami untuk memberantas kesalahan itu, agar kampung moderasi beragama yang dilaunching hari ini dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat kami yang majemuk. Allahumma ya Ghaffar, ampunilah kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, dan para leluhur kami yang telah mendahului kami. Ampunilah juga kesalahan antara sesama kami, agar kami dapat saling memaafkan. Ya Allah, perkenankanlah doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya melanjutkan doa dalam iman dan tata cara Kristen Protestan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sapa sebagai Bapa, karena karya Yesus Kristus penebus kami yang memungkinkan kami sebagai anak-anak-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami ada di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur untuk karya yang luar biasa yang Tuhan buat bagi kami. Secara khusus kehidupan di masyarakat desa Lembak, desa pada di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena ketika Engkau menciptakan segala sesuatu dalam keberagaman, Engkau juga mengaruniakan hikmat di atas semua yang beragam untuk hidup dalam kasih persaudaraan. Hari ini di tempat ini kami bersama-sama akan meluncing kampung moderasi yang bertempat di desa pada di tempat ini. Kami memberi apresiasi untuk segala hal yang telah dilakukan oleh masyarakat di desa ini, sehingga mereka hidup dalam damai, dalam kerukunan, dalam persaudaraan di antara satu dengan yang lain. Karena itu ya Tuhan, di momen yang penuh rahmat ini, kami mohon kepadamu, kiranya apa yang kami lakukan hari ini boleh terus menginspirasi kami, secara khusus masyarakat di desa pada di tempat ini, sehingga kehidupan baik dalam keberagaman, dalam persaudaraan yang telah terbangun selama ini terus digaungkan di dalam kehidupan bersama ke depan. Pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, semua pihak yang akan bertanggung jawab untuk terus menggaungkan semangat moderasi dalam kehidupan bersama. Tuhan melimpahkan kepada mereka hikmat dan berkat yang berlimpah, sehingga sebagai pemimpin-pemimpin di daerah ini, kami semua boleh menjaga apa yang telah kami sepakati bersama sebagai sesuatu yang baik di antara kami. Allah yang penuh kasih setia, dalam kesempatan ini kami berdoa dan juga memohon ampun atas segala dosa kami ya Tuhan, terutama sikap kami yang saling menyakiti di antara kami. Kami mohon biarlah Roh-Mu menolong kami, membarui hidup kami, sehingga kami senantiasa hidup dalam kedamaian yang Engkau kehendaki bagi kami. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Perkenankan saya membawakan doa dalam ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami memuji dan menyembah Engkau. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang berlimpah atas hidup kami, terutama untuk penyertaan-Mu bagi desa kami, kecamatan kami, dan kabupaten ini. Hari ini merupakan hari istimewa bagi desa ini. Engkau berkenan menetapkannya sebagai model perkumpulan beragama dalam launching kampung moderasi beragama. Turunkanlah berkat-Mu, kuduskanlah desa ini, kecamatan ini, sehingga apa yang kami canangkan hari ini sungguh berkenan di hati-Mu. Berkat-Mu pula kami mohon untuk Bapak Camat dan staf, Bapak Desa dan staf, para tokoh agama, dan kami semua, agar kami mampu mengimplementasikan apa yang kami canangkan hari ini dalam program-program kami yang nyata ke depan. Kuatkanlah komitmen kami untuk setia memelihara kerukunan ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mengaku doa dalam ajaran Om Swastiastu, Om Alim Nam Astu Namastu, Om Anuwadra atau Indonesia. Semoga pikiran yang baik dan datang dari sinar bentuk. Om Panjang Yosua Param Tutu, Aku Tujuh Namastu, Tujuh Bangkaju Matiasku, Waskaru Namastu. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, Engkau penguasa alam semesta, bersinar suci hormat kepada. Om Yang Widi yang berstana di tengah-tengah terati putih, hormat kami kepada. Anugerahkanlah kami sinar suci-Mu, agar dalam pelaksanaan kegiatan launching kampung moderasi beragama tingkat kabupaten tingkat kabupaten Lebata tahun 2023 Desa Pada dapat berlangsung dengan lancar. Semoga dalam kegiatan ini menjadi momentum sebagai perkat kerukunan keantaran Palestina. Om Yang Widi yang Maha Agung, bimbinglah kami selama melaksanakan kegiatan ini agar mencapai suatu tujuan yang kami inginkan. Semoga kita selalu dilimpahkan kedamaian, damai di hati, damai di dunia, damai selama-lamanya. Om Sri Ambawantu, Sukam Bawantu, Purnam Bawantu, kesampur sempurna sama Maswal. Om Santi, 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 Om. Pembacaan doa selesai. Perwakilan kelompok agama kembali ke tempat. Selanjutnya diikuti pembacaan surat keputusan penetapan kampung moderasi beragama tentang penetapan kampung moderasi beragama tingkat Kabupaten Lembata tahun 2023. Mengingat 1. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 137 tahun 2023 tentang pedoman pembentukan kampung moderasi beragama tahun 2023. Keputusan 2. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama nomor 93 tahun 2023 tentang pembentukan kelompok kerja kampung moderasi beragama pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata. 3. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama nomor 159 tahun 2023 tentang pembentukan kelompok kerja kampung moderasi beragama pada kantor urusan agama kecamatan se-Kabupaten Lembata. 4. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata nomor 188A tahun 2023 tentang pembentukan tim penilai
dan penetapan kampung moderasi beragama tingkat Kabupaten Lembata. 5. Dipa Dirjen Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata, nomor SP Dipa strap 025-02-65044/2023 memperhatikan hasil keputusan tim penilai dan penetapan kampung moderasi beragama tanggal 15 Juli 2023, memutuskan menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata nomor 199 tahun 2023 tentang penetapan kampung moderasi beragama tingkat Kabupaten Lembata tahun 2023. Pertama, menetapkan Desa Pada, Kecamatan Lubatukan sebagai kampung moderasi beragama tingkat Kabupaten Lembata tahun 2023. Kedua, sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, merupakan acuan bagi pelaksana dan pejabat dalam melaksanakan penetapan kampung moderasi beragama tingkat Kabupaten Lembata tahun 2023. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Lauleba pada tanggal 15 Juli 2023. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata Haji Ishak Sulaiman SAG. Tidak dapat kita di belakang di bawah koordinator tim penilai Romo Deken Lembata. Jadi ini bukan main-main. Tokoh agama yang mengambil peran untuk menilai, yang tahu benar merasakan situasi sosial dan keagamaan di masyarakat. Lalu kemudian ditetapkanlah Pada menjadi desa kampung moderasi beragama. Mari kita beri aplaus dengan segala indikator-indikator yang memberikan dan memenuhi syarat untuk Desa Pada ditetapkan menjadi kampung moderasi beragama. Antara lain adalah ada inovasi, ada kreasi yang dibangun oleh Desa Pada. Ada keunikan yang ada di Desa Pada ini. Dari semua kecamatan yang paling sempurna, adat, budaya dengan variasi yang beragam itu ada di Desa Pada ini. Nah, termasuk juga adalah program-program desa yang memberikan akses membangun moderasi beragama di Kabupaten Lembata ini. Karena itu dipandang layak untuk ditetapkan menjadi kampung moderasi beragama ini. Bapak Ibu sekalian, moderasi beragama itu adalah menjadi bagian dari program besar dari Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia yang sudah dikuatkan dengan keputusan Presiden. Dalam RPJMN itu sudah ditetapkan dengan Kepres nomor 18 tahun 2023. Program ini menjadi program nasional. Karena itu maka tugas kita semua menyertai diri kita untuk bersama-sama memperkuat moderasi beragama di Kabupaten Lembata tercinta kita ini. Hal yang sama dan urgensitasnya itu perlu kita hayati bersama-sama Bapak Ibu sekalian, bahwa moderasi ini tepat dalam momentum yang sangat strategis. Di tengah-tengah kita sedang berhadapan dengan berbagai macam problem kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Soal yang pertama adalah soal disorientasi kebangsaan kita, disorientasi kehidupan, distrust, ketidakpercayaan dalam kehidupan, ada disopini kehidupan yang juga akan bisa menimbulkan disintegrasi dari kehidupan sosial, kebersamaan, kemanusiaan,
kerukunan, dan juga intoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat yang pertama juga dalam momentum ini, tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, kita akan menghadapi tahun politik di Indonesia ini. Karena itu, moderasi hadir dalam rangka untuk bisa memberikan sebuah keseimbangan dalam kehidupan, agar kita tidak terjebak, tidak menjadi sebuah pilihan politik yang berbeda, cara pandang yang berbeda akan menggerus kita, merusak tatanan peradaban kehidupan di negeri kita, terutama Kabupaten Lembata tercinta ini. Karena itu mari kita semua terus menguat, karena moderasi itu adalah soal sikap dan soal cara pandang kita untuk memahami kehidupan yang beragam, baik suku, agama, adat, budaya, dengan berbagai latar belakangnya itu. Kita ingin agar moderasi hadir, berada di garis tengah, ingin menggeser ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Dia ingin menarik sebuah ruang pemikiran yang bebas tanpa terkendali dalam ekstrim kiri, dan ada di ruang yang terbuka, di ruang ekstrim kiri yang sedikit agak eksklusif dan tertutup. Kita ingin menggunakan moderasi dalam cara pandang dan pikiran untuk menarik dua kepentingan tadi itu pada garis tengah, agar kita merasakan suasana damai, suasana cinta, suasana yang penuh dengan kebersamaan, persaudaraan sejati. Pernyataan launching Kampung Moderasi Beragama oleh penjabat Bupati Lembata ditandai dengan pemukulan gong. Untuk itu berkenan Ibu Kapolres, Kepala Kantor Kementerian Agama, dan Romo Deken beserta Kepala Desa Pada untuk mendampingi Bapak Penjabat dalam launching ini. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan restu leluhur lewat tanah lewau, pada hari ini Rabu 26 Juli 2023, saya penjabat Bupati Lembata secara resmi melaunching Desa Pada, Kecamatan Nubatukan sebagai Kampung Moderasi Beragama tingkat Kabupaten Lembata tahun 2023. Semoga Kampung Moderasi Beragama ini semakin meningkatkan toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama di daerah ini. Desa Pada pada tanggal 26 Juli 2003, penjabat Bupati Lembata Dr. Andus Matuskan MMN. Dilanjutkan dengan pemukulan gong. Ibu Kapolres, Kepala Kantor, Romo Deken, dan Kepala Desa silakan kembali ke tempat. Foto bersama dulu. Selanjutnya foto bersama. Bapak Pendeta dan mewakili agama Hindu, Sister Donitila dan Bapak Camat, Moderasi beragama adalah
perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa kita. Moderasi beragama penting untuk menyatukan berbagai perbedaan, terutama dalam hal agama atau kepercayaan, untuk saling menghargai dan menjunjung toleransi. Moderasi beragama bukan untuk memoderasi ajaran agama, melainkan memoderasi cara pandang, sikap dan perilaku beragama. Dengan demikian, moderasi beragama bukan untuk menyempurnakan atau mengubah ajaran beragama, melainkan mengubah cara beragama yang ekstrim menjadi moderat, memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, mengelola keragaman, tafsir keragaman dengan mencerdaskan kehidupan keberagaman, dan merawat keindonesiaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, tantangan kita saat ini dalam mengimplementasikan moderasi beragama adalah berkembangnya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebihan, yang mengesampingkan martabat manusia. Perkembangannya klaim kebenaran subjektivitas dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama, serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang berpotensi memicu konflik, serta berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan cita-cita berbangsa dan berbingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama Republik Indonesia yang sudah mengagas program moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama Kabupaten Lembata yang sudah mengimplementasikan program ini dengan membentuk Kampung Moderasi Beragama di Kabupaten Lembata. Saya berharap Kampung Moderasi Beragama ini menjadi komitmen bersama, tidak semata-mata hanya untuk meminimalkan perbedaan, tetapi juga dalam menjaga harmonisasi antar umat beragama, sehingga tingkat kerukunan beragama, saling menghormati, saling menghargai, dan semangat toleransi antar umat beragama tetap berjalan dengan baik di tengah masyarakat. Kepada pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat Desa Pada, saya minta agar mendukung penuh program Kampung Moderasi Beragama ini, sehingga dapat menjadi role model bagi desa-desa di Kabupaten Lembata lainnya. Mengenai indahnya persatuan dan perbedaan, dan hadirin yang saya hormati, bahwa apa yang tadi telah disampaikan, banyak hal yang menjadi kerukunan beragama, baik berbagai macam agama yang ada di tempat kita. Kalau tadi kita melihat dalam doa-doa kita adalah kita mensucikan bagaimana supaya desa ini bisa membangun, bisa menyelenggarakan pemerintahannya, dan masyarakatnya dapat diberdayakan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada penyelenggara kegiatan pada hari ini, hadirin semua yang hadir, yang sudah mendukung acara ini, dan ini merupakan momentum bagi kita semua untuk semakin menyadari bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang harus kita terima, dan menjadikannya sebagai kekuatan dalam membina kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih banyak kepada Kementerian Agama yang telah memilih Desa Pada menjadi Kampung Moderasi Beragama tingkat Kabupaten Lembata, dan hari ini Pak Penjabat Bupati Lembata sendiri hadir untuk membuka launching Kampung Moderasi Beragama Desa Pada. Mengapa Desa Pada dipilih menjadi Kampung Moderasi? Perlu saya menceritakan sejarahnya, bahwa Desa Pada pada awal mulanya itu penduduknya hanya ada 3 suku, dari Adonara, dari Akadei, dan dari Timur, yaitu dari Tanjung Bunga, dengan pemeluk agamanya Katolik. Lalu di tahun 2000 pasca konflik Timur dan juga
Ambon, maka pada dibangun pemukiman ini. Ketika itu masyarakat lokal tadi bersepakat untuk memberikan tanahnya untuk dibangunlah pemukiman, termasuk fasilitas termasuk rumah ibadat. Sehingga masjid itu kami bersepakat dibangun di atas tanah milik gereja yang sudah dibuat fondasi. Nah, sehingga implementasi toleransi itu sudah ada sejak kami sendiri waktu itu. Lalu ketika saudara-saudara kita Muslim, Protestan mulai datang, lalu dari sekarang ada Hindu, lalu penduduk mulai bertambah dari tahun ke tahun, sehingga per hari ini sudah ada 400 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 1.559 jiwa, dengan total ada 4 agama yang berada di sini, yaitu Katolik, ada Muslim, ada Protestan, ada Hindu. Lalu total semua ada 13 komunitas suku yang ada sini. Dulunya 3 menjadi 13. Hampir seluruh masyarakat yang tinggal sini itu se-Indonesia hampir ada semua. Minus saudara kita dari Papua. Dan juga dari luar negeri ada. Sekarang ada saudara kita dari India. Mereka berkarya di sini sebagai pastor. Sekarang mereka ada, dan juga dari Timur-Timur yang sekarang juga berada di sini. Orang asli dari Timur-Timur. Lalu karena toleransi ini sudah terbentuk sejak dari dulu, ketika kami sendiri masih Katolik sudah itu. Lalu ketika saudara kita yang agama lain datang tinggal di sini, setiap hari raya agama, baik itu Katolik, Protestan, saudara kita Muslim ini kami bagian dalam proses pengamanan di rumah ibadat. Bukan hanya sampai tahap mengamankan saja, tetapi juga bersalam-salaman, baik itu di rumah ibadat maupun di rumah. Begitu juga saudara kita Muslim menjalani ibadat, kami dari Katolik, dari Protestan ambil bagian dalam proses pengamanan, sekaligus ramah-tamah dengan mereka baik di rumah maupun di ibadat. Ini berjalan normal setiap hari raya, sehingga kami di sini seperti satu keluarga di pada ini. Ketika ada duka di agama ini, katakanlah agama Muslim, kami yang lain juga berduka. Tidak bisa kami berpesta karena ada saudara kami yang meninggal. Maka kami ambil bagian dalam proses duka itu. Begitu juga dari Katolik, kalau duka ketika saudara kita Muslim sedang pesta tidak boleh. Mereka ambil bagian dalam proses duka. Maka kami di Pada ini ada 4 agama, lalu ada 13 komunitas suku ini hidup sebagai keluarga. Saudara kita yang beragama Katolik silakan menjalankan ibadah sesuai agama Katolik, yang Muslim kami silakan menjalankan ibadah sesuai agama Muslim, Protestan, Hindu. Tetapi kami satu dalam hal membangun kerukunan. Itu menjadi dasar. Lalu menjadi tantangan kami ke depan untuk generasi sekarang ini, seperti hari ini semuanya indah. Oleh karena itu yang indah ini tugas kami pemerintah, tugas pemangku kepentingan lain seperti 4 tokoh agama ini, tugas tokoh pendidik, tugas tokoh adat untuk meneruskan ini kepada generasi penerus kita. Jadi tugas kami pemangku kepentingan yang ada di sini untuk meneruskan ini, sehingga lebih konkretnya ke depannya kami lebih merangkulnya ke anak-anak kita, ormas-ormas kita yang di gereja ada PMK, di Protestan ada Gemit, Bunda Gemit, di masjid ada Remas, di Hindu ada juga anak-anak kita. Mereka itu kita bentuk dalam wadah Karang Taruna Desa, dan itu sudah terbentuk, dan mereka telah melakukan banyak melaksanakan kegiatan sosial yang sedang mereka lakukan di desa ini, dan ini terus kita wariskan budaya ini, sehingga kedepannya anak-anak kita ini paham bahwa beda itu indah dalam satu kesatuan. Itu menjadi perhatian kami, sehingga literasi tetap kita dorong kepada generasi kita untuk bagaimana membuka wawasan kita untuk bagaimana hidup dengan dari satu agama dengan yang lain. Itu menjadi tugas kami, sehingga ini penghargaan hari ini menjadi kami syukuri, kami bangga, tetapi itu menjadi beban kami untuk mempertahankan. Maka tugas kami pemangku kepentingan yang ada di desa ini untuk menggelorakan ini kepada generasi.
generasi kami, generasi emas yang akan membangun paling ke depan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh pemangku kepentingan di kabupaten ini, baik itu dari kabupaten maupun dari Kementerian Agama, sehingga launching ini kita ikuti dengan program-program inovatif yang terus kita buat di dalam komunitas-komunitas di wilayah desa ini, terkhusus untuk generasi, terkhusus untuk para orang tua, sehingga bisa mendukung menyuarakan toleransi ini di tengah keberagaman. Bapak Kepala, ini kan sebelumnya kan sudah pernah di launching Desa Pancasila, menjadi Desa Pancasila. Nah hari ini menjadi Desa Moderasi ya, moderasi beragama. Nah kalau kedepannya misalnya banyak publik di luar mengetahui kondisi kehidupan di desa ini, terus ada yang mau melakukan penelitian begitu, kira-kira seperti apa responnya? Baik, sebelum jadi desa moderasi kampung moderasi beragama, pada juga waktu itu deklarasikan menjadi Desa Pancasila, lalu Desa Sadar Kerukunan dari FKUB Kabupaten. Dan hari ini dari Kementerian Agama memilih desa ini menjadi kampung moderasi. Nah, tadi saya berdiskusi juga dengan Ibu Kapolres bahwa bagaimana ilmu yang semestinya desa bisa menceritakan kepada desa lain bahwa di desa ini kenapa dipilih menjadi kampung moderasi. Nanti bisa dijelaskan awal mulanya seperti apa dan bagaimana. Sehingga kalau ada desa-desa lain atau masyarakat lain ingin studi banding katakan di desa ini, kami siap menerimanya. Mungkin mereka bisa juga wawancara langsung dengan para tokoh agama sebelum ketemu saya selaku kepala desa, dengan masyarakat bisa diwawancarai kira-kira seperti apa kehidupan toleransi di desa ini. Silakan saja, kami siap menanti siapapun datang untuk belajar di desa ini bagaimana kita membangun keberagaman ini menjadi satu kesatuan. Itu kami pemerintah dengan ikhlas hati menerima siapapun datang untuk bercerita, berbagi ilmu bagaimana toleransi itu ada di desa ini. Terima kasih Bapak Desa.
Hadirin sekalian yang kami hormati, dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara launching Desa Pada sebagai Kampung Moderasi Beragama Kabupaten Lembata tahun 2023.